wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Romadonawati, NIM H1B1200031, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Berbicara tentang budaya politik, yang dimana demokratisasinya dalam konteks masyarakat Indonesia ini, dengan demikian kiranya kita dapat menggambarkan jelas bahwa ada masalah yang harus kita perhatikan amat terkait dengan persoalan latar belakang, subbudaya etnik, dan subbudaya daerah. Hal ini berkembang dan bersifat majemuk. Dengan keanekaragaman latar belakang itu, maka kondisinya sudah pasti membawa pengaruh terhadap budaya politik bangsa Indonesia sendiri. Kemungkinan dalam interaksi sosial akan ada subbudaya politik yang majemuk itu dan terjadi jarak jika tidak hanya pada budaya politik, budaya daerah, dan budaya etnik saja yang ada satu dengan yang lainnya. Tetapi ada juga nih antar budaya politik pada tingkat nasional dengan budaya politik pada tingkat daerah. Apabila pada tingkat nasional yang tampak lebih menonjol didominasi oleh pandangan dan sikap antar sub-sub budaya politik yang sangat berinteraksi, maka di tingkat daerah yang mungkin berkembang adalah subbudaya politik yang lebih kuat dalam arti primordial. Secara primordial ini mengenai setiap daerah dan etnik tertentu di Indonesia kiranya telah banyak dilakukan oleh para ahli. Suatu budaya politik nasional yang hendak dikembangkan oleh bangsa manapun di dunia ini, termasuk Indonesia, adalah budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokratisasi sebagai suatu proses pembangunan politik menuju prinsip sipik kultur atau budaya bangsa yang matang secara demokrasi yang selama ini diharapkan dapat tercipta sebenarnya amat ditentukan oleh berkembangnya budaya politik daerah yang kondusif ke arah cita-cita tersebut. Karena itu dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, maka adanya upaya untuk mengidentifikasi budaya politik daerah yang berkorelasi positif maupun negatif dengan demokratisasi amat penting. Artinya untuk mengetahui nih, pemahami dan tantangan prospek keberhasilan dan demokratisasi yang kini sedang dijalankan di negeri ini. Dengan demikian, masalah yang penting dijawab adalah apakah budaya politik yang berkembang di masyarakat ini pro atau anti demokrasi? Memang hal yang menarik untuk digarisbawahi bahwa pertanyaan mengenai ada atau tidaknya budaya politik demokratisasi di Indonesia ini kiranya telah banyak menjadi perdebatan selama ini. Berbagai pendapat yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun penelitian yang masih terbatas mungkin membuat kesimpulan yang berbeda-beda pula. Di samping budaya anti demokrasi, terdapat pula budaya atau benih-benih budaya yang demokratis yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, permasalahan pokoknya sesungguhnya mungkin lebih terletak pada konteks tingkat budaya politik yang telah dicapai dalam masyarakat Indonesia. Dengan melihat ketidakadanya gejala dominan yang ditemukan dan variannya terdapat kasus per kasus, serta kriteria-kriteria normatif demokrasi yang dijadikan acuan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satu basis argumen bagi contoh pendapat yang mengungkapkan bahwa di dalam budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi bukan merupakan barang baru mengacu pada sistem nilai musyawarah mufakat. Praktek demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat dianggap telah berlangsung sejak berabad-abad, sejak masyarakat hidup dalam sifat perkauman di zaman kerajaan. Hingga kini seperti tampak masih berusaha dipertahankan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Musyawarah masyarakat desa, terjadinya praktek demokrasi yang itu bisa kita lihat dalam penyampaian pendapat atau protes yang dilakukan rakyat terhadap penguasanya. Melalui aksi diam, tradisi ini juga telah melembaga dan menjadi suatu bentuk dalam kehidupan masyarakat Jawa tradisional masa lalu.
Lalu bagaimana untuk kita dapat memahami kriteria demokrasi? Nah, jadi kriteria demokrasi ini banyak sekali nih pengertiannya tentang demokrasi yang telah dirumuskan oleh beberapa ilmuwan dan teoritis. Dari sejumlah pengertian itu, meskipun terdapat perbedaan nuansa konseptual, terutama jika kita lihat dari identifikasi kriteria normatif yang dirumuskan oleh masing-masing teoritis, pada dasarnya terdapat persamaan-persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Yang pertama, Harry B. Mayo misalnya. Dia mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah sebuah masyarakat bersifat demokratis atau tidak. Yang pertama, adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah. Yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan minimum, dan adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan dan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Nah, sedangkan William Epstein menyebutkan sekitar ada 8 ciri utama yang dapat dijadikan acuan untuk memahami dan mengukur demokratisasi atau tidak kehidupan politik sebuah masyarakat. Yang pertama, empirisme rasional. Yang kedua, penekanan pada individu. Ketiga, negara sebagai alat. Keempat, kesukarelaan. Kelima, hukum di atas hukum. Keenam, penekanan pada cara. 7, musyawarah mufakat sebagai dasar dalam hubungan antar manusia. Dan asas persamaan semua manusia. Pandangan saya dalam presentasi saya kali ini, budaya masyarakat Indonesia ini mengacu pada feodalisme, klientelisme, primodalisme, atau suku, agama, ras, dan budaya, serta pengelompokan sosial lain yang dianut secara emosional dan sebagainya. Dikatakan bahwa budaya anti demokrasi ini telah mengakar sejak zaman dahulu dan masih bertahan atau dipertahankan dalam berbagai praktek kehidupan masyarakat hingga saat ini. Nah, gejala bertahannya budaya anti demokrasi tersebut dapat kita lihat nih dari interaksi antar masyarakat dengan penguasa atau antar bawahan dengan atasan. Baik pada lembaga birokrasi tradisional maupun modern, di segala level budaya ini dianggap sebagai warisan masa lalu yang telah berkembang sejak zaman kejayaan kerajaan di Nusantara yang kemudian dipupuk dan dilestarikan oleh penguasa kolonial demi kepentingan pertahanan menjajah, namun berlanjut bahkan sengaja dilestarikan oleh penguasa birokrasi pemerintah di Indonesia hingga sekarang. Menurut saya, proses demokratisasi ini bukan semata merupakan perubahan sistem kelembagaan, tapi juga perubahan pada tataran nilai-nilai politik. Pemerintah Orde Baru di bawah rezim Soeharto di masa lalu, terlepas dari kelemahannya sebagai suatu sistem politik yang otoritarian, hari ini harus diakui telah berhasil menciptakan sistem politik yang kokoh. Sedemikian berhasil sistem politik yang menurut perspektif kepentingan rezim yang berkuasa ketika itu, sehingga proses pelembagaan yang tampak lebih menonjol didominasi oleh pandangan dan sikap antar sub-sub budaya politik yang sangat berinteraksi. Maka di tingkat daerah yang mungkin berkembang adalah sub budaya politik yang lebih kuat dalam arti primordial. Secara primordial ini mengenai setiap daerah dan etnik tertentu di Indonesia kiranya telah banyak dilakukan oleh para ahli untuk menyambut beberapa nama peneliti asing yang dapat dicatat. No, peneliti asing no. Suatu budaya politik nasional yang hendak dikembangkan oleh bangsa manapun di dunia ini, termasuk Indonesia, adalah budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
demokratisasi sebagai suatu proses pembangunan politik menuju prinsip sipik kultur atau budaya bangsa yang matang secara demokrasi yang selama ini diharapkan dapat tercipta sebenarnya amat ditentukan. Oleh berkembangnya budaya politik daerah yang kondusif ke arah cita-cita tersebut, karena itu dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, maka adanya upaya untuk mengidentifikasi budaya politik daerah yang berkolerasi positif maupun negatif dengan demokratisasi amat penting. Artinya untuk mengetahui pemahami dan tantangan prospek keberhasilan dan demokratisasi yang kini sedang dijalankan di negeri ini. Dengan demikian, masalah yang penting dijawab adalah apakah budaya politik yang berkembang di masyarakat ini, politik yang diciptakan mampu membuahkan tingkat stabilitas yang amat maksimal bagi orientasi program pembangunan yang dijalankan. Pengendalian kekuatan sosial dan politik persoalan serius kemudian tampak terus diabaikan oleh rezim Orde Baru hingga keruntuhannya dengan juga oleh rezim pemerintah sebelumnya, baik di masa demokrasi parlementer maupun Orde Lama pada faktor budaya politik, yang justru amat sangat signifikan dalam proses pelembagaan politik tersebut. Sistem politik yang berhasil dibangun tidak ditunjang pemberdayaan budaya politik yang demokratis, yang seharusnya pada saat yang sama didorong perkembangannya secara akomodatif. Sistem politik yang berhasil dibangun tidak ditunjang pemberdayaan politik yang demokratis yang seharusnya pada saat ini dapat didorong perkembangannya. Kini dalam era reformasi setelah keruntuhan rezim Orde Baru, barulah mungkin kita sadar bahwa semua kegagalan yang memberi perhatian bagi pembangunan budaya politik yang demokratis, rezim Orde Baru telah menjadi korban perilaku kekuasaan dan sistem politiknya sendiri. Biarlah pengalaman itu dan juga pengalaman-pengalaman beberapa pemerintah yang ada menjadi pelajaran untuk kita semua. Saatnya kini dimensi budaya politik mendapatkan perhatian yang lebih serius. Diharapkan perjalanan pemerintah kita juga tidak terperangkap pada kekeliruan pembangunan politik seperti seekor keledai yang terantuk pada batu yang sama. Permasalahannya yang penting untuk segera direspon adalah terletak pada tuntutan perubahan budaya politik di dalam masyarakat. Sebab dari faktor tersebutlah kita dapat melihat sumbangan yang mungkin dapat diberikan oleh dimensi budaya politik terhadap demokratisasi kehidupan politik. Diakui dalam era reformasi saat ini, arus masyarakat sipil telah mencapai tekanan yang amat kuat terhadap pemerintah yang sangat berkuasa agar benar-benar menunjukkan politikal sipil untuk membangun demokrasi, dan hal itu telah menggelinding. Politikal sipil untuk membangun demokrasi dan hal itu telah menggelinding sebagaimana terbukti dengan terjadinya penataan kelembagaan yang dibutuhkan bagi berkembangnya demokrasi. Namun demikian, masalah krusial yang dihadapi olehnya adalah bahwa proses konsolidasi dan kelembagaan demokrasi itu tidak akan ada artinya tanpa ditunjang oleh bersininya atau berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Sejauh ini nampaknya perubahan politik yang terjadi sejak keturunan rezim Orde Baru tak lebih hanya merupakan perubahan pada tataran prosedural atau institusional. Perubahan ini tercenderung bersifat legalistik ketimbang substansif. Sistem yang berhasil dibangun olehnya sampai pada bentuk demokrasi semu. Pada dasarnya, tataran perubahan institusional yang sudah berlangsung tersebut belum ditunjang pula oleh terjadinya perubahan pada tataran budaya politik. Untuk itulah maka suatu upaya pembangunan budaya politik Indonesia yang kondusif dalam kaitannya dengan demokrasi atau demokratisasi amat penting untuk segera dievaluasi dan dikaji mendalam, sehingga dapat diketahui berbagai hambatan dan peluang sedang dihadapi dalam perubahan politik di Indonesia yang sebenarnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.